Om Swastiastu, kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai siklus produksi. Saya Koma Sri Maharani dengan NIM 181705152 dan Iputu Ariana dengan NIM 18170511184 serta Agus Purnama dengan NIM 18170512114. Di sini kami akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, sistem informasi siklus produksi. Yang kedua, desain produk. Yang ketiga, perencanaan dan penjadwalan. Yang keempat, operasi produk. Dan yang kelima, akuntansi biaya. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu sistem informasi siklus produksi. Siklus atau life cycle dalam kaitannya dengan sistem informasi adalah serangkaian proses dan tugas yang harus dilakukan atau dikerjakan untuk mengembangkan sistem informasi yang ada tanpa memandang informasi apa yang akan dibuat dan seberapa luas informasi yang akan dihasilkan. Dengan demikian maka, siklus produksi merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan data terkait produksi perusahaan yang terjadi secara kontinu dalam suatu entitas bisnis. Siklus produksi yang di dalamnya terdapat sistem informasi akan dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan informasi terkait biaya secara tepat dan akurat serta waktu kerja yang jelas untuk dijadikan pedoman dalam proses pembuatan keputusan yang lebih baik dan tepat. Dalam sistem informasi siklus produksi, terdapat beberapa informasi terkait biaya yang penting dalam perusahaan yang akan memiliki pengaruh ke dalam keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah bauran produk, yang kedua penetapan harga produk, yang ketiga alokasi dan perencanaan sumber daya, yang keempat manajemen biaya. Dalam kaitannya terkait siklus produksi dalam perusahaan, terdapat beberapa aktivitas dasar yang penting untuk dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perancangan produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan produksi, yang ketiga adalah operasi produksi, dan yang keempat adalah akuntansi biaya. Materi selanjutnya adalah desain produk. Desain produk yang di dalamnya memuat perancangan produk merupakan langkah awal dalam siklus produksi. Desain produk merupakan langkah awal siklus produksi yang bertujuan untuk membentuk produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan berdasarkan kualitas, fungsi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini terdapat berbagai hal penting meliputi yang pertama daftar bahan baku yang menspesifikasikan kebutuhan bahan baku yang digunakan. Yang kedua, daftar operasi yang memberikan informasi terkait langkah-langkah operasi yang dilakukan. Dalam desain produk, ancaman dan pengendalian yang mungkin dialami perusahaan adalah sebagai berikut. Ancaman yang mungkin timbul yaitu adanya desain yang kurang baik dan muncul biaya tambahan berlebih dalam mendesain sebuah produk. Pengendalian yang dilakukan yaitu adanya perhatian yang lebih dari para pemangku kepentingan terhadap penciptaan produk yang lebih baik. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya IGD Agus Purnama dengan 4 digit NIM terakhir 1214 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu perencanaan dan penjadwalan. Perencanaan dan penjadwalan merupakan langkah kedua dalam siklus produksi, di mana langkah ini memiliki tujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada, dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Dalam perencanaan dan penjadwalan ini terdapat dua metode perencanaan produksi, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya produksi, atau MRP2, adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Yang selanjutnya yaitu sistem produksi just in time, yaitu tujuannya untuk meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Selanjutnya yaitu dokumen dan formulir, di mana dalam dokumen kunci dan formulir ini, yang pertama yaitu MPS atau Master Production Schedule untuk menspesifikasikan kuantitas produksi. Selanjutnya yaitu pesanan produksi untuk mengotorisasi kuantitas produksi. Selanjutnya, permintaan bahan baku untuk mengotorisasi pengeluaran bahan baku. Dan yang terakhir yaitu kartu perpindahan untuk dokumentasi tempat dan waktu transfer bahan baku. Dalam perencanaan dan penjadwalan ini terdapat ancaman
yaitu adanya kemungkinan terjadi kelebihan maupun kekurangan tingkat produksi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu operasi produksi. Operasi produksi merupakan tahap selanjutnya setelah perencanaan dan penjadwalan. Operasi produksi perusahaan telah melibatkan kecanggihan teknologi informasi dalam proses produksi. Oleh sebab itu, perusahaan sudah memakai pendekatan Computer Integrated Manufacturing, di mana ini disingkat CIM. CIM adalah pendekatan aktivitas manufaktur dengan penggunaan TI untuk mengkomputerisasi segala kegiatan produksi seperti dengan penggunaan robot dan mesin untuk mengurangi biaya produksi. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa informasi dan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang meliputi bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja yang digunakan, operasi mesin yang dilakukan, dan BOP yang dikeluarkan. Adapun ancaman dan pengendalian yang mungkin dialami oleh perusahaan, seperti hal yang menjadi ancaman dalam operasi produksi adalah adanya pencurian persediaan dan aktiva tetap. Untuk itu, pengendalian yang dilakukan yaitu adanya RFP, Request for Proposal, untuk departemen mengajukan ke pemasok mengenai aktiva yang memiliki karakter spesifik. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Toriana dengan 4 digit NIM terakhir 1184. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi biaya. Dalam akuntansi biaya, terdapat 3 tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya, di mana meliputi 1. Untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Yang tiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam kaitannya dengan akuntansi biaya sangatlah banyak. Hal ini terlihat dari pentingnya peran akuntansi biaya dalam menyediakan informasi terkait biaya yang ditimbulkan dalam proses produksi, serta informasi terkait perolehan aktiva perusahaan. Oleh sebab itu, informasi minimum yang harus dimiliki oleh perusahaan terkait aktiva tetap perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor identifikasi, yang kedua, nomor seri, yang ketiga, alokasi, yang keempat, biaya, yang kelima, tanggal perolehan, dan yang keenam, nama dan alamat pemasok, yang ketujuh, umur yang diharapkan, yang delapan, nilai sisa yang diterapkan, yang kesembilan, metode penyusutan, yang kesepuluh, beban penyusutan, yang ke-11, perbaikan, yang ke-12, kinerja servis pemeliharaan. Dalam sistem akuntansi biaya, pemilihan perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk membebankan biaya-biaya tersebut ke produk, bukan pada metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu bahan baku. Ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja langsung atau direct labor. Kartu waktu kerja adalah sebuah dokumen kertas yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas pekerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang digunakan seorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Para pekerja pemasok data ini dengan menggunakan terminal online di setiap bengkel kerja pabrik. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan atau CIM untuk mengotomatisasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang keempat, overhead pabrik. Semua biaya produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu.
Yang kelima, akuntansi untuk aktiva tetap. Sistem informasi akuntansi atau SIA juga dapat mengumpulkan informasi mengenai gedung, pabrik, dan peralatan yang digunakan untuk siklus produksi. Aktiva tetap harus diberi kode garis untuk memungkinkan pembaruan yang cepat dan periode atas database aktiva tetap. Ancaman yang mungkin timbul dalam akuntansi biaya adalah adanya data yang kurang akurat. Oleh sebab itu, pengendalian yang sesuai yang dapat diimplementasikan adalah menerapkan akuntansi biaya berbasis aktivitas. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keliruan dalam penyampaian kami. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.